Selamat pagi Pak Selamat Dias. pagi Devi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dias? Alhamdulillah baik. Gimana Pak? Undung gini Pak. Iya ini Bu. Kelihatan Pagi-pagi sudah mau hujan. mau hujan ya. Kalau tidak pakai lampu kelihatan gelap sekali ya Pak. Ya. Bahasa kerennya apa Pak? Aura maghrib. Bisa aja Pak Dias ini. Pak Dias hari ini adalah pendampingan yang ketiga. Tema pendampingan kita adalah implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Lagi-lagi kita menggunakan yang berpihak kepada murid ya. Nah, Pak, fokus pendampingan hari ini refleksi hasil survei atau feedback penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak, kemudian diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional, diskusi hasil lokakarya 2 yaitu tentang tahapan kerja kemarin. Kemudian saya ingin tahu Pak, selama 1 bulan ini apa saja yang sudah berjalan prosesnya, selama 1 bulan ini apa saja dari yes. Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya hal pertama yang menjadi progres terbesar saya sampai detik ini adalah ketika melihat dashboard di LMS Bu. Sekarang dashboard LMS saya sudah menunjukkan angka 50%. Maksudnya saya sudah setengah jalan. Ini juga sudah sampai di titik pendampingan ketiga, di mana nanti pendampingannya ada 6 ya Bu. Jadi sudah setengah jalan. 1 bulan terakhir saya belajar tentang modul 1.4 budaya positif yang LMS-nya banyak sekali. Lalu kemarin sudah menginjak modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensial. Bahkan sehari yang lalu tepat tanggal 3 hari ini tanggal 4 kan Bu. Kemarin saya melaksanakan elaborasi tentang PSE, sosial emosional. Iya, kemarin kita sudah melaksanakan elaborasi bersama ya Pak ya. Kemarin ada terkendala suara sepertinya dari Bapak. Jadi Bapaknya instruktur memberikan instruksi untuk kita tidur. Untungnya tidak tidur malam. Jadi tolong tidur gitu. Ngantuk-ngantuk gitu. Kemarin kan jamnya sudah pas jam 1, pas jamnya itu. Iya benar. Iya. Memang prosesnya sudah kita lalui, sudah setengah jalan ya Pak ya. Kemudian apa rencana tindak lanjut untuk pendampingan dari pendampingan sebelumnya? Di pendampingan sebelumnya, tepatnya sebelum Loka 2 kemarin kan kita berfokus pada nilai-nilai guru penggerak, visi guru penggerak, dan yang terakhir gaya positif. Yang pasti saya ingin mengimplementasikan hasil ini yang saya dapat dari guru penggerak Bu, dan saya kolaborasikan dengan modul 2.1 dan 2.2 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Saya merasa antar modul itu memang ada korelasinya, ada hubungannya, dan menurut saya kuat sekali. Seperti 4 kompetensi yang harus dimiliki guru kan Bu, pedagogi, sosial, kepribadian, sosial, dan juga profesional. Saya merasa guru penggerak ini memang menguatkan kompetensi kita sebagai guru. Jadi rencananya ke depan saya ingin ada di fase di mana saya mencoba untuk menjadi guru yang berperan sebagai seorang manajer. Semoga saja ini masih harapannya. Harapannya seperti itu ya Pak ya. Nah, harapannya tadi ingin guru sebagai manajer. Nah, capaiannya dari pembelajaran selama 1 bulan ini apa Pak? Sebenarnya masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial emosional dan berkaitan dengan siswa dan juga budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah, alhamdulillah beberapa kali sudah saya praktekkan. Bahkan kemarin ada murid saya Bu yang lupa tidak menggunakan dasi pada saat mau upacara, padahal sudah mau kenaikan kelas. Saya coba, wah ini kesempatan untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Saya terus mencoba untuk mempraktekannya, dan saya merasa dari ekspresi belajar siswanya juga merasa nyaman, juga merasa oh benar ya, secara teori dan praktek itu jalan gitu. Karena kalau kita menekankan hukuman Pak, memang murid itu merasa bersalah, sangat-sangat bersalah. Jadi dia itu ketika mendapatkan istilahnya kalau dulu kan dihukum ya, tidak boleh dasi, harus berdiri atau gimana, kita ya, itu merupakan istilahnya ketika dia mau melakukan lagi menjadi takut. Itu memang benar-benar saya pernah juga untuk melakukan istilahnya saya bedakan antara anak yang saya beri hukuman dengan anak yang
saya di dan restitusi itu memang perbedaannya sangat besar sekali, itu memang sangat betul sekali. Memang kita perlu menerapkan pendidikan restitusi agar murid itu tidak merasa takut, tidak merasa tertekan, dan berani, dia berani. Istilahnya ketika di depan dia berani untuk melakukan sesuatu, tidak merasa takut. Kemarin saya sudah dihukum sama Pak Dias, jadi saya nggak berani mendekat. Mungkin kalau dihukum seperti itu. Beda dengan segitiga restitusi, dia masih memiliki keberanian untuk bertanya, untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah, itu hasil dari segitiga restitusi. Iya. Pak Dias, jadi Pak Dias sudah mempelajari modul 2.2, kemudian sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional. Nah, kali ini saya ingin tahu Pak Dias, apa harapan dari Pak Dias setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas Pak Dias. Baik Bu, besar harapan saya tentunya akan mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik untuk menjadi penunjang bagi anak-anak yang berhubungan dengan masalah sosial emosional Bu. Apalagi saya sudah membuat MPK gitu yang berkaitan dengan sosial emosional. Saya merasa bahwa sebenarnya pendidikan sosial emosional itu sudah kita terapkan di kurikulum merdeka, bahkan di kegiatan itu pun kita sudah memasukkan nilai-nilai yang berhubungan dengan sosial emosional. Namun melalui modul 2.2 ini, apa yang saya dapatkan atau ilmu resepsi yang saya dapatkan terkait dengan sosial emosional itu saya ingin bisa mengimplementasikan di kelas dan bisa bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih Pak. Ternyata harapan dari Pak Dias itu ingin mengimplementasikan dari rencana penerapan KSE ya, kalau saya bilang KSE sosial emosional gitu. Nah, itu di kelas Pak Dias. Nah, Pak Dias semoga nanti penerapannya bisa berjalan dengan lancar, anak-anak juga bisa merasakan dampaknya, bisa wow gitu. Kalau menurut saya itu memang perlu perbedaan antara sebelum kita melakukan pendidikan guru penggerak dan setelah kita melakukan pendidikan guru penggerak itu harus ada bedanya, sehingga anak-anak itu merasa oh memang guruku ini berbeda dengan guru yang lain, nah merasa istimewa gitu Pak. Itu memang perlu sekali. Oh ya Pak, selanjutnya Pak Dias, kemarin kan kita di Lokal Karya 2 sudah membuat Bagja ya Pak ya. Nah, saya ingin tahu apakah Pak Dias telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Pak Dias sendiri. Baik, terima kasih. Alun Bagja yang telah kita pelajari bersama pada Lokal 2 saat itu seru sekali Ibu, mau menuliskan sesuatu di papan menggunakan sticky note dengan cara-cara yang luar biasa. Saya merasa sudah mulai mencoba Bu menerapkan Bagja tersebut terutama pada diri saya. Memang ada sedikit kendala di bagian gali mungkin di mana saya adalah orang yang suka eksplor, saya adalah orang yang punya banyak mimpi, dan ketika bagian gali mimpi saya merasa ini ketinggian dari keinginan saya, apakah bisa nanti direalisasikan dalam kelas, apakah sebagai yang manusia anak-anaknya bisa mendukung hal itu, karena banyak komponen yang harus kita pertimbangkan dalam bagian gali mimpi. Jadi saya, apalagi ini pelajaran baru ini, jadi saya berusaha untuk meraba-raba mana yang kira-kira bisa diterapkan, dan selain itu juga bisa diimplementasikan ke anak-anak yang bisa dampak positif, tapi tidak mengurangi anak-anak. Karena di ajaran baru nanti kan muridnya juga nggak sama dengan yang sebelumnya, tentunya nanti perlu hal baru agar mereka bisa mengikuti kegiatan yang sudah terlaksana sebelumnya. Karena kan
Kalau yang murid sebelumnya sudah diterapkan pembelajaran yang sudah dipelajari di modul sebelumnya. Nah, untuk murid ini kan akhirnya menjadi hal yang baru. Memulai lagi Ya, dari awal. memulai lagi dari awal, betul sekali Pak. Pak Dia, hal menarik apa setelah kali ini kita melakukan pendampingan ya? Hujannya deras Pak di luar. Gimana nanti kalian nggak pulang? Tadi mendung, sekarang sudah deras. Iya, hujannya sudah deras di akhir pendampingan dan kok deras. Nah, hal menarik apa Pak hari ini? Banyak sekali hal menarik. Pernah mendung ya? Apalagi banyak masukan dari Bu Devi ya. Saya fokusnya malah tentang masukan Bu Devi tentang bagaimana cara saya membagi waktu. Apalagi sebentar lagi tanggal 17 kita berangkat ke sana tuh. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Bu Devi karena Bu Devi sudah memberikan kelonggaran waktu untuk saya berkaitan dengan dua-duanya harus bisa jalan. Ini kata-kata yang menurut saya memotivasi saya sangat menarik karena hidup saja Bu akhir-akhir ini semakin ke belakang semangat dan semakin menurun. Iya, betul. Jadi sebagai sesuatu motivasi yang menurut saya sangat membantu saya, memotivasi saya itu saya mengalami pengembangan di lokasi Yang membuat menarik apa Pak itu? intinya yang membuat menarik itu tentang korelasi antara bagaimana metode tugas di luar dengan yang harus dikerjakan di PP Iya, yang intinya itu berkaitan ya Pak. dengan pendidikan berdiferensiasi itu kadang tidak hanya berhubungan dengan diferensiasi di kelas, tapi diferensiasi banyak hal. Pembagian waktu, diferensiasi dalam pembagian waktu, manajemen waktu itu Sangat penting sekali. Iya, karena ada kegiatan yang harus kita laksanakan di tanggal 17 nanti. Sebenarnya ini menurut saya itu yang terpenting adalah dukungan dari keluarga. Nanti Pak Dias mungkin kegiatannya di luar kan banyak ya, di sekolah juga, pendidikan guru pembelajar juga, kemudian mendampingi murid yang sedang membatasi. Nah, kegiatan di rumah kan itu terbengkalai, nah itu perlu pengertian dari pihak rumah kan. Karena Pak Dias kan full paket di luar minggu-minggu ini. Nah Pak Dias apa yang sudah baik dari pendampingan kali ini kan tadi. Nah apa yang perlu diperbaiki? Sebenarnya saran dari kita tidak dengan saya sudah sangat bersyukur bisa mendapat kesenangan. Saya juga berharap di pendampingan selanjutnya kita bisa berkolaborasi untuk mendapatkan ini. Saya belajar banyak dari Bu Devi. Saya rasa kalau untuk pengembangannya kedepannya dari kita pendampingan satu waktu itu saya minta Bu Devi untuk kalau kita beri jauh-jauh hari persiapan dan sampai pendampingan 3 ini ternyata Bu Devi itu sudah sangat gercep mengingatkan saya. Jadi sudah sangat baik menurut saya. Terima kasih atas ulasannya. Sudah bintang 5. Oh, bintang 5 ya Pak ya. Tapi loh. Sebut merek. Terima kasih ya Pak atas capaiannya mengerjakan tugas sesuai dengan tugasnya, meskipun padat melayang kegiatannya kita harus melaksanakan lomba di tanggal 17 nanti. Tidak apa-apa ya Pak ya. Terima kasih atas capaiannya kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan dulu apa yang perlu dipersiapkan Pak Dias untuk pendampingan keempat. Nah, yang perlu dipersiapkan yaitu menyusun RPP dengan input diferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan budaya positif. Kemudian RPP yang sudah Pak Dias susun nanti dikirimkan kepada saya selaku PP, nanti akan saya berikan umpan balik dan saya serahkan kembali kepada Pak Dias untuk dilakukan perbaikan. Seperti itu ya Pak ya. Nah nanti karena ada observasi maka kita perlu menetapkan jadwal pelaksanaan. Nah
kita nanti bisa berkoordinasi sebelum pendampingan keempat untuk menentukan jadwal pelaksanaan observasi nanti minimal 2 jam ya Pak ya, nanti bisa dipersiapkan. Semoga di pendampingan keempat nanti kita bisa melakukan dengan baik dan lancar. Terima kasih karena sudah hujan, nggak apa-apa ya. Mungkin suaranya hujan nanti masuk ke audio. Ya Bapak sebagai apa sih pengiring musik ya Pak? Gantinya supaya lebih relax Bu. Iya. Nah, terima kasih ya Pak ya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.